Sering dikait-kaitkan dengan Persib di bursa transfer, akhirnya Persija Jakarta kunci Rizky Ridho dengan kontrak baru sampai 2028. Iya, keputusan ini mempertegas komitmen kedua pihak untuk terus melangkah seiring, menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi Macan Kemayoran dalam jangka panjang. Ridho yang bergabung sejak Liga 1 2023, berkembang menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Persija. Karakter kuat, ketenangan dalam tekanan, dan konsistensinya membuatnya menjadi salah satu sosok paling vital bagi tim. Direktur Persija, Muhammad Prapanca menegaskan bahwa perpanjangan kontrak ini adalah bagian dari strategi besar klub. Ridho adalah pemain dengan komitmen tinggi dan karakter pejuang. Kami ingin membangun tim dengan fondasi yang kuat, diisi pemain berkualitas dan loyal. Ridho adalah representasi terbaik dari itu, ujar Prapanca. Manajemen juga mendukung dan memberi klausul jika Ridho akan berkarir di Eropa dan Asia. Keputusan ini saya bicarakan dengan keluarga. Semuanya memberi restu. Sejak awal, mimpi saya cuma satu, membawa Persija berjaya dan kembali menjadi juara, ucapnya. Berita lainnya, siap-siap Persib mentimnaskan diri putaran kedua, mulai dari Joy Plupesi yang persentase gabungnya mencapai 80%, kiri rumor lainnya disusul Marcelino dan Ole Romeni yang akan merapat Persib, benarkah? Industri sepak bola Indonesia selalu penuh dengan kejutan, dan kali ini dunia sepak bola tanah air kembali dikejutkan dengan berbagai rumor dan harapan besar yang menyelimuti dua tim besar, Persib Bandung dan Dewa United. Tidak hanya perihal pemain bintang yang bakal meramaikan kompetisi, tetapi juga potensi gemilang di pentas Asia. Akankah Marcelino dan Ole Romeni ke Persib? Berbicara tentang transfer pemain di awal musim, salah satu isu yang sempat mencuri perhatian adalah kemungkinan masuknya dua nama besar, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni ke Persib Bandung. Sejak awal, Marcelino, yang sebelumnya berkarir di luar negeri, sempat dikabarkan bakal bergabung dengan Persib. Meski begitu, mantan pemain Persebaya itu sendiri memilih untuk tetap bertahan di Eropa, memperjuangkan tempatnya di tim utama. Kabar ini mengundang banyak spekulasi, tetapi sejauh ini Marcelino tetap melanjutkan karirnya di luar Indonesia. Di sisi lain, rumor Ole Romeni juga mencuat belakangan ini. Pemain yang dikenal dengan kecepatan dan ketajamannya ini dirumorkan akan pindah ke Persib. Meski keduanya belum ada keputusan final, Persib memang terus memperkuat kuatnya untuk menghadapi musim yang sangat kompetitif. Namun, seperti yang disampaikan oleh mantan pemain Timnas Indonesia Hamka Hamzah, meski rumor ini menarik, keputusan tetap ada di tangan pelatih. Jika pemain yang datang sesuai dengan skema permainan pelatih, maka tidak ada salahnya, ujar Hamka Hamzah. Tentu saja, dalam dunia sepak bola, keputusan pelatih menjadi yang utama. Dan pelatih Boyan Hodak selalu mengutamakan keseimbangan tim dan kebutuhan taktis dalam setiap keputusan. Berita lainnya, untuk sementara, Boboto harus biasa melihat Persib tanpa Barba. Boyan Hodak ungkap kondisi terkini. Bek asal Italia, Federico Barba, sudah beberapa hari berada di kampung halamannya. Kepulangan bek yang kini jadi andalan Persib di lini pertahanan ini tak lain karena ia harus menjalani pemulihan di tengah keluarganya. Terkait kondisinya, pelatih Persib Boyan Hodak memberikan penjelasan. Menurut Boyan Hodak yang juga sedang mudik ke negara asalnya di Kroasia, ia sudah berkomunikasi dengan Barba dan tim dokter Persib terkait pemulihan pemainnya. Sebelumnya, Barba mengalami sakit. Untuk beberapa hari ia akan berada di Italia. Hodak pun terus memantau kondisi pemain bernomor punggung 93 tersebut. Jika semua proses recovery berjalan baik, Hodak memastikan Barba akan segera kembali ke Bandung. Dia butuh beberapa hari untuk beristirahat dan memulihkan kondisinya sebelum nanti melanjutkan kembali latihan serta persiapan bersama tim, ujarnya. Diketahui Barba sempat absen pada pertandingan Persib melawan Selangor FC di ajang AFC Champions League 2. Hal ini disebabkan ia menderita sakit yang membuatnya harus menjalani pemulihan di Italia. Sebelumnya, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat PBB, Aditya Putra Herawan, juga menjelaskan terkait kepulangan Federico Barba. Benar, Barba pulang sementara ke negaranya untuk melanjutkan pemulihan setelah sakit yang dialaminya beberapa hari terakhir, ungkap Aditya. Dia ingin lebih dekat dengan keluarganya selama proses recovery.
hal ini tentu sudah dibicarakan dengan tim pelatih, khususnya Coach Boyan. Sambungnya, berita lainnya, Tom Hai ciptakan gol spektakular. Hai juga ungkap sosok figur Boyan Hodak di dalam dan di luar lapangan. Gelandang Persib Bandung, Tom Hai, menciptakan gol spektakular. Gol tersebut hampir mirip dengan Rizky Ridho saat Persija Jakarta menghadapi Arema FC. Gol Rizky Ridho kini masuk dalam nominasi FIFA Puskas Awards atau gol tercantik. Namun, gol yang diciptakan Tom Hai hanya dalam sesi latihan bukan pertandingan resmi. Momen gol yang diciptakan Tom Hai dalam sesi latihan diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Pemain berusia 30 tahun itu pun langsung berselebrasi setelah mencetak gol. Gol tersebut bermula ketika Tom Hai berhasil melewati salah satu pemain Persib Bandung. Kemudian ia melepaskan tembakan dari daerah pertahanan lawan. Tembakan dari tengah lapangan itu tak mampu ditahan oleh kiper Pisan Bandung. Momen tersebut juga membuat Mark Klok langsung ikut selebrasi yang merupakan rekan satu tim saat menjalani sesi latihan. Sementara itu, Tom Hai pun tak segan memuji sosok Boyan Hodak ketika di dalam tim dan di luar lapangan. Bagi Hai, Hodak adalah figur pelatih yang mau mendengar para pemainnya. Menerima masukan, dirinya juga sering berbincang beberapa hal dengannya. Hai menyimpulkan, dirinya punya relasi bagus dengan Hodak, memiliki satu visi dan tujuan. Semua pemain punya chemistry dengannya. Bagi Hai, Hodak adalah seorang sosok mentor meski terkadang ia meledak-ledak di pinggir lapangan. Saya rasa dia adalah seorang mentor di dalam tim. Memang terkadang di tepi lapangan dia terlihat emosional, tapi menurut saya di latihan dan ketika bersama anak-anak dia adalah orang baik, sebut Tom Hai. Di lain sisi, Hai tekankan fokus internal Persib di tengah persaingan dengan Borneo FC. Gelandang Persib Bandung, Tom Hai, menegaskan bahwa fokus utama timnya saat ini adalah menjaga performa sendiri, meski Borneo FC terus meraih kemenangan beruntun di papan atas klasemen. Menurutnya, persaingan menuju gelar juara tidak boleh mengalihkan perhatian Persib dari target utama, yaitu menang di setiap laga. Kami hanya perlu fokus pada diri sendiri. Kami sedang dalam rentetan hasil positif sekarang, dan jika kami tidak menang, maka kami tidak akan meraih juara. Kami harus fokus pada diri kami sendiri, ujar Hai. Hai juga memberikan apresiasi kepada Borneo FC yang tampil sangat konsisten musim ini. Saat ini Borneo kokoh di puncak klasemen dengan raihan poin sempurna, 30 angka dari 10 pertandingan. Sedangkan Persib menempati posisi 4 dengan 19 poin dari 9 laga. Berita lainnya, Julio Cesar optimistis tren positif Persib berlanjut jelang menghadapi Dewa United. Bek Persib, Julio Cesar menyampaikan harapannya agar tren kemenangan timnya dapat terus berlanjut. Persib sendiri mencatat 6 kemenangan beruntun di berbagai kompetisi dan kini bersiap menghadapi Dewa United pada pekan ke-13 Super League. Julio mengakui bahwa kemenangan atas Selangor FC memberikan dorongan moral penting bagi skuad Maung Bandung. Meski gagal mempertahankan catatan clean sheet, ia menilai permainan tim tetap menunjukkan progres positif. Kami sedikit lengah di awal sehingga kebobolan, tapi setelah itu kami menguasai permainan, mengontrol bola dan punya banyak peluang, ujar pemain asal Brasil itu yang akrab disapa Jesse. Menurut Julio, lini pertahanan Persib tampil jauh lebih disiplin dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Ia menyebut kerjasama dengan Federico Barba dan Patricio Matricardi berjalan solid, terutama dalam menutup ruang gerak para penyerang lawan. Ia menyebut kami bermain sangat bagus, bisa mengendalikan semua aksi striker mereka dan melakukan pekerjaan yang baik bersama Barba dan Patricio. Selain itu, Julio juga memberikan apresiasi khusus kepada penjaga gawang Teja Pakualam. Ia menilai Teja tampil sangat impresif dengan beberapa penyelamatan krusial yang menjaga keunggulan tim. Berita lainnya, respon manajemen usai Persib disanksi Komdis PSSI 115 juta rupiah. Merespon hal itu, manajemen Persib PT Persib Bandung bermartabat menyatakan menghormati keputusan Komdis PSSI. Persib menerima putusan tersebut dan menyatakan komitmen untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan pertandingan. Putusan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kedisiplinan adalah hal penting dalam penyelenggaraan pertandingan. Kami menghargai proses yang ditempuh komite disiplin dan akan mematuhi setiap ketetapan yang berlaku, kata Deputi CEO PT Persib Aditya Putra Herawan. Kami juga terus mengajak Bobotoh menjaga perilaku saat mendukung tim baik di kandang maupun tandang agar Persib tidak mengalami kerugian serupa pada laga berikutnya, ujarnya lagi. Adit harap setiap pihak dapat lebih berhati-hati dan bijak dalam memberikan dukungan. Kami percaya Bobotoh bisa menunjukkan kedewasaan dalam mendukung Persib. Semangat dan loyalitas Bobotoh adalah kekuatan besar bagi tim, dan kami ingin energi positif itu tetap tersalurkan tanpa melanggar aturan apapun, pungkasnya.